Komplikasi yang sering juga terjadi dalam kehamilan persalinan adalah infeksi. Nggak heran karena kita memang tinggal di negara tropis gitu ya. Bayangin seperti ini. Ibu hamil trimester 1, trimester 2, trimester 3. Yang paling berubah apa? Kandung kemihnya akan lebih cepat terisi rasanya seperti itu. Sehingga ibu hamil akan semakin sering ke toilet untuk buang air kecil, kan? Nah, pada keadaan-keadaan tertentu seperti ini, bisa bayangin nggak? Ibu hamil bekerja, dia keluar dari rumah jam 7, jam 8, sampai rumah lagi jam 7 malam, 12 jam di luar rumah. Apa yang terjadi dengan toilet? Gitu? Bisa setiap 2 jam, 3 jam dia akan ke toilet. Nah, berapa orang yang memakai toilet itu ya? Ya kalau karyawan 20, 10 orang wanita gitu ya, 10 orang pakai toilet itu. Semakin banyak pula. Kita nggak bisa mengendalikan lingkungan atau toilet atau lingkungan sekitarnya. Boleh nggak yang kita kendalikan adalah ibu hamil. Ibu hamilnya diapain? Ya dibikin sehat, daya tahan tubuhnya dibikin bagus gitu. Personal hygiene-nya di daerah reproduksi organ vaginal harus bagus gitu. Nah ini kan nggak tahu kan kalau ibu hamil gitu, jangan-jangan bidannya juga perlu diedukasi lebih lanjut supaya memperhatikan kesehatan organ reproduksi itu. Trimester 1 harus seperti apa? Oke, di saat trimester 1 semakin membesarnya rahim, keluhan-keluhannya banyak, apalagi kalau kita dapat yang organ rahimnya terbalik, katakanlah gitu ya, dia akan lebih banyak dikandung ke toilet karena ngerasa pengen pipis seperti itu. Nah ini harus disiasati. Nggak boleh dibilang ibu jangan ke toilet ya, ibu jangan buang air kecil sering-sering, nggak bisa. Itu gimana kita melarang seperti itu? Orang itu alamiahnya seperti itu, maka menangani atau memberikan edukasi gitu ya untuk ke toilet trimester 1 harus dilakukan. Kalau mau hamil akan seperti ini, keluhan akan makin banyak pada trimester 1. Jangan bilang ini, kalau gitu saya mau hamil tapi nggak boleh keluhan, nggak bisa. Kalau ibu mau hamil ya semua satu paket, diambil semuanya gitu kan. Waktu itu ada penafas saya nggak bisa buang air kecil pulang. Nah itu sampai masih di kateter. Oh kenapa lagi itu seperti itu? Ya memang ada seperti itu organ-organ tertentu, misalnya rahimnya terbalik gitu ya, retrofleksi, apalagi hiper. Itu pada saat membesar di 12-14 minggu mengganggu saluran buang air kecilnya sehingga sampai mesti dipasang kateter. Tapi setelah itu akan baik lagi semua. Itu trimester 1. Nggak boleh ada istilah aktivis, tapi juga harus mampu menangani toilet seperti apa. Kan ibu nggak bisa punya toilet sendiri kecuali nggak bekerja gitu, toiletnya bersih. Tapi kalau masuk kantor toiletnya seperti apa? Oke, trimester 2 harusnya lebih santai, lebih bagus, lebih ngerti, lebih enak gitu ya. Tetap aja kandung kencingnya 2 jam, 3 jam udah kelamaan, apalagi 4 jam udah tahan pipis gitu ya. Nah itu nggak boleh dilakukan. Tetap mesti minum senormal mungkin 40 cc, 50 cc per kilogram berat badan itu harus tetap dilakukan. Nggak boleh takut misalnya sering ke toilet untuk buang air kecil sehingga kurang minum, nanti masalah berikutnya muncul pula gitu, katakanlah terjadi dehidrasi sehingga terjadi infeksi di saluran kencing, ISK. Itu juga nggak boleh. Pada trimester 3 juga sama, proses menjelang persalinan kepalanya turun pula. Kalau kepalanya turun, rasanya mau buang air kecil, nah itu semuanya harus disiasati. Intinya adalah mengerti dulu proses fisiologis hamil ini ya, dengan hamil semakin membesarnya, kemudian ada organ yang berubah, daya tahan tubuhnya berubah, semuanya. Sementara itu di sekitar kita ada toilet, ada kamar mandi, ada tempat umum yang tidak bisa kita kendalikan, tapi sebisa mungkin kita melakukan hal yang sebaik mungkin gitu. Kalau kita mau duduk di toilet, kita bersihkan dulu mungkin,
kita semprot dulu atau pakai hand sanitizer atau pakai antiseptik boleh. Begitu pula nanti setelah buang air kecil dikeringkan dengan baik dan benar gitu ya. Dan yang paling penting juga kita usahakan untuk pakaian dalam diganti secara berkala 4 jam, 5 jam udah diganti gitu. Jadi kalau 10 jam di luar rumah paling kan 2 kali ganti pakaian dalam sehingga tidak lembab. Lembabnya ini apalagi kalau musim hujan gitu kan lembab itu juga mendeposito gitu organ-organ kuman-kuman dan macam-macam itu semuanya sehingga infeksi saluran kemihnya jadi meningkat. Proses-proses komplikasi trimester 3 terkait dengan infeksi ini apa? Ketuban pecah yang paling sering. Ketuban pecah, prematuritas itu udah satu rangkaian cerita. Ini semua akan kejadian komplikasi ini di Indonesia masih tinggi karena komplikasinya, karena lingkungannya pula, lembab pula. Tapi yang paling penting juga edukasi terhadap pasien juga harus bagus. Jadi kalau misalnya dia mampu meningkatkan terus daya tahan tubuhnya, melihara terus kebersihan organ reproduksinya, insya Allah misalnya dari komplikasi-komplikasi ini bisa dihindari. Yang berikutnya adalah komplikasi itu banyak sekali kan, bukan hanya dari toilet, dari tempat lain juga bisa. Banyak komplikasi-komplikasi sekarang tuh banyak sekali. Misalnya toksoplasma, rubella, kemarin ada COVID, ada lagi yang namanya bakteri dan segala itu sangat perlu diketahui secara umum sampai ibu hamil. Nggak usah kita terlalu takut atau mesti dipelajari semuanya. Nggak juga. Yang paling penting adalah badan kitanya sehat gitu. Kalau badannya kitanya sehat, kita jadi organ vaginal itu kuman ada aja gitu kan. Belum lagi jamur. Ini ada jamur, ada bakteri, ada segala macam itu. Semuanya boleh nggak kita buat dalam kondisi yang terkendali sehingga organ vaginal kita mampu menerima itu semua. Kalau misalnya terkendali, bagus, proses kehamilannya bagus, apalagi kalau misalnya sampai selaput ketubannya juga bagus, tidak terjadi pecah ketuban. Sampai misalnya harus dipecahkan di pembukaan 8 cm, 9 cm, itu yang bagus sekali gitu ya. Sehingga keadaan bayinya juga bisa bagus. Kadang-kadang juga bisa terjadi ada yang namanya infeksi banal gitu ya. Infeksi yang tidak bergejala, semuanya ibu seperti saya tidak apa-apa, tidak ada gejala itu. Jadi ya nggak tahu aja kenapa, tapi tiba-tiba jadi infeksi, jadi pecah ketuban, dan itu dimungkinkan terjadi. Yang berikutnya lagi misalnya di sekitar kita, entah suami kita, entah anak-anak kita, ada infeksi, ada demam berdarah, ada penyakit lain itu. Semuanya bukan untuk ditakuti, bukan untuk diterbengkalaikan, tapi semuanya harus kita waspadai. Dan terakhir pesan betul saya sama ibu hamil, upayakan betul daya tahan tubuhnya bagus dalam menghadapi proses kehamilan. Karena proses kehamilan sendiri adalah suatu peradangan yang normal gitu ya, karena menerima 50% sperma dari suami itu dan benda asing. Tubuh akan melakukan suatu reaksi terhadap hal tersebut. Tapi kan Tuhan Maha Adil, semuanya diatur sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan untuk itu semua. Sekali lagi, daya tahan tubuh yang bagus, kita doa yang bagus menghadapi kehamilan ini sehingga memperkecil kemungkinan dari resiko komplikasi infeksi ini.